Sampurasun, Assalamualaikum. salam bahagia. Semoga Kisanak dan Nisana Andi semua dalam keadaan sehat. Pada episode 2001 ini, kita akan membahas mengenai gorengan. Apakah gorengan ini dari Nusantara? Sebelum lebih jauh membahasnya, kita tengok sedikit mengenai sejarah gorengan pada peradaban-peradaban manusia di dunia. Di antaranya, di Mesir kuno, di Sumeria kuno, di Yunani kuno, di Romawi kuno, di India, dan di Cina. Pada peradaban Sumeria kuno, pada sekitar tahun 2300 tahun sebelum Masehi, kuliner gorengan dikenal melalui kuliner ikan yang digoreng, dan lagi ikan-ikan tersebut ternyata sudah dijual pada para pelancong dan para pelintas wilayah mereka. Begitu pula di Mesir, pada 1500 tahun sebelum Masehi, tepatnya pada dinasti ke-18, sudah dikenal kuliner yang digoreng, yaitu daging goreng. Juga pada dinasti ke-25 atau dikenal dengan dinasti Nubia, sudah dikenal foie gras atau hati angsa. Sedang Yunani, kita mengenal ada hidangan yang digoreng bernama lokumedes. Lokumedes ini adalah cikal bakal dari donat masa kini. Hidangan tersebut merupakan satu hidangan yang bisa dibilang imperial kitchen karena merupakan honey token untuk para juara olimpiade saat itu. Para juara olimpiade ini mendapatkan penghargaan seumur hidupnya, kehormatan, mendapatkan hadiah berupa mahkota daun salam dan berupa lokumedes ini. Senada dengan di Yunani kuno, kehidupan di Romawi kuno juga sudah dikenal, yaitu globuli. Hidangan dari keju yang diolah kemudian digoreng dan disajikan dengan madu. Jadi terbayang, Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir dan Sumeria kuno sudah mengenal gorengan. Bagaimana dengan di India? India ini kita mengenal jenis gorengan adalah di India Utara. Bertepatan bersamaan waktunya dengan Vedic period atau kedatangan bangsa Arya di India. Itu sekitar 1500 sampai 700 sebelum Masehi. Ada hidangan yang bernama sel roti. Sel roti ini hingga saat ini sangat mirip dengan hidangan di Nusantara ini. Di beberapa tempat bisa berbeda namanya, tapi ini basicnya adalah sama. Bagaimana dengan di India Selatan? Ternyata di India Selatan pun sudah dikenal kuliner gorengan yang bernama paniyaram. Paniyaram itu sendiri artinya adalah macam-macam kue. Ada berbagai macam jenis paniyaram, dan beberapa dari jenis ram ini diproses dengan cara digoreng dengan teknik deep fry. Di Cina, tentu saja di Cina sudah sejak dari sebelum Masehi, kuliner sudah ke dalam lingkaran kekuasaan. Tercatat ada beberapa juru masak yang dapat menjadi perdana menteri karena kemampuan dia untuk memasak. Walaupun secara resmi di Cina itu tercatat yang digoreng ada pada zaman dinasti Han.
mana yang paling mungkin untuk bisa masuk ke Nusantara ini? Dari Cina atau dari India atau mungkin Mesir atau mungkin dari Sumeria? Jelas, dan di sana Andi dan Anda semuanya, kuliner gorengan ke Indonesia itu melalui dua negara terdekat kita dan Cina. Sesuai seperti yang pernah dikatakan oleh Quedes bahwa pada akhir abad ketiga hingga abad keempat terjadi Indianisasi wilayah Nusantara, menyebar dari mulai kerajaan Campa, dari mulai Semenanjung Melayu, daerah Sumatera ke Jawa hingga menyebar. Ada teori seperti itu. Ada pula yang mengatakan bukan pada akhir abad ketiga, tapi adalah awal abad pertama dengan ditemukannya terus purbakala Hindu, yaitu kerajaan Salakanagara. Lepas waktu datangnya agama Hindu dan Buddha di Nusantara abad akhir ketiga atau awal abad pertama, yang paling penting apakah gorengan itu asli dari Nusantara? Sekarang kita lihat, tercatat memang secara tertulis hidangan yang digoreng ada di Nusantara itu mulai 1700 dan 1800 Masehi, di mana pada saat itu para pedagang Cina jajakan gorengannya. Orang-orang Cina itu membawa alat-alat masak yang lazim disebut kelontong saat itu ke Nusantara. Pula ada dari mereka yang mempunyai kemampuan untuk membuat alat-alat tersebut, sehingga alat penggorengan saat itu lebih mudah didapat. Seperti tertulis dalam buku Nusa Jawa edisi kedua, itu terdapat jelas keterangan-keterangan itu. Begitu pula buku Serat Centini yang ditulis oleh salah satu pangeran sudah menyebutkan hidangan-hidangan yang digoreng. Apakah benar kuliner gorengan itu dikenal ke 16 dan 17 saja? Bagaimana kita mencari tahu lebih jauh kuliner gorengan tersebut? Kita lihat kata goreng itu sendiri berasal apa? Secara etimologi kita harus melihat kata goreng tersebut terdiri dari dua kata, guha dalam bahasa Saka dan areng. Guha areng kemudian mengalami perubahan menjadi guhareng, kemudian mengalami perubahan bunyi lagi sehingga menjadi goreng. Dari asal usul kata goreng tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat Nusantara sudah mengenal gorengan saat itu. Namun itu menjadi populer dan membumi di Nusantara ini dikarenakan peran dari beberapa pendatang Cina tersebut membuat hidangan gorengan yang tadinya hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan, keluarga terpandang, tiba-tiba kemudian bisa dinikmati oleh rakyat. Sangat masuk akal. Karena kalau kita lihat sejarah gorengan sebelumnya, bahwa di India kuliner itu hanya dikonsumsi oleh kaum-kaum tinggi, kaum-kaum bangsawan, kaum-kaum kerajaan. Begitu pula di Cina, begitu pula di Mesir, begitu pula di Yunani. Juara Olimpiade hanya yang boleh mengkonsumsi gorengan dan kalangan kami. Begitu pula di Romawi, kecuali di Sumeria. Di Sumeria, gorengan itu sudah dikonsumsi oleh rakyat, bahkan dijual para pelanggan. Berdasarkan anggapan tersebut, berdasarkan hipotesa tersebut, ketika gorengan masuk ke Nusantara masih menjadi hidangan hidangan kaum raja, dengan kedatangan bangsa Cina, gorengan tersebut menjadi membumi sehingga akhirnya bisa dinikmati tiap orang dan disukai banyak. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Maslow
tentang psikologi keinginan. Awalnya manusia membutuhkan makanan, kemudian manusia mengonsumsi makanan tanpa menggunakan alat, tanpa diolah. Kemudian meningkat, pengetahuannya, keinginannya meningkat, bukan menjadi kebutuhan semua. Mencoba mengolah makanan itu dengan cara sederhana, kemudian meningkat kembali. Dengan peralatan sederhana, kemudian akhirnya meningkat kembali. Nah, awal penelitian ini adalah dimulai setelah ditemukannya cara menggoreng. Kenapa penduduk di Nusantara secara umum kayak gorengan? Karena secara psikis ada perasaan mengkonsumsi gorengan tersebut, mengkonsumsi makanan raja-raja, mengkonsumsi makanan kaum tinggi. Bisa saja hipotesa saya salah. Bisa saja mungkin di sana Anda dan Andi tidak sependapat dengan saya. Kita diskusi di kolom komentar. Nah, kembali ke pertanyaan saya di awal, apakah gorengan ini asli dari Nusantara? Tentu saja, gorengan ini asli kuliner Nusantara yang dipengaruhi oleh budaya lain dan berubah dengan seiring berjalannya waktu, dengan melibatkan unsur-unsur budaya yang saling kaitan. Itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah menonton. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Sampurasun.